Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima Samsung Grand Prime ya. Jadi kasusnya ini secara fisik kita bisa lihat ya, itu konektor cas bagian tengahnya itu rontok ya, atau sebagian tuh ada, sebagian sudah jebol. Ya, ini adalah Samsung Grand Prime dan kita akan lakukan penggantian di konektor casnya. Ya, ini langsung saja sudah saya bongkar ya HP-nya. Jadi untuk di Samsung, terutama di konektor cas itu ada beberapa tipe ya. Jadi tidak harus sama di setiap Samsung, baik itu di seri C, bahkan di seri C ada C2, C1, C5 itu kadang berbeda ya untuk di jenis konektor casnya. Ya, ini kalau saya lihat ya mesin sih normal, aman ya, tanpa ada permasalahan. Karena secara kasat mata sudah saya lihat juga memang di konektor casnya itu bagian tengahnya sudah rontok. Oke, saya bongkar HP-nya ya. Ya, ini untuk di Grand Prime ini bisa sobat Texo yang khususnya pemula ya, konektor casnya itu bisa disediakan ya, jadi harus punya. Karena untuk kasus Grand Prime ini Grand Prime nah, untuk kasus Grand Prime ini sering ya ditemui konektor itu rusak ya, konektor casnya. Jadi minimal itu ya 2 ya, punya stok 2. Dan boleh dicek harganya di toko online ya, ya murah lah untuk harganya. Jadi lebih mahal satu bungkus rokok ya. Jadi ya kalau kita sudah ready ya, stok untuk konektor cas di berbagai tipe, jadi kita itu cepat untuk mengatasinya, karena kebanyakan yang model seperti ini itu mintanya ditunggu ya, tidak mau ditinggal. Ya, ini kita akan lakukan pencopotan konektor casnya. Sebelum dicopot, saya tambahkan timah ya di kaki-kakinya. Lalu tujuannya untuk apa? Berfungsi untuk di saat kita mencopot konektor cas dengan blower, dia cepat ngangkatnya. Karena jika tidak ditambahi dengan timah yang baru, timah yang dari bawaan pabrik yang sudah lengket itu agak keras ya, nanti kita butuh ekstra tenaga dan waktu ya untuk mengangkatnya. Tapi kalau kita sudah solder dulu dengan timah yang baru, insya Allah cepet ya. Ya, ini saya copot dengan setelan blower, anginnya 3, lalu panasnya 4 hingga 4,5. Ya, nah ini kan lumayan ya, cepet. Jadi berbeda sekali dengan sebelum kita tambahin timah di pinggir-pinggirnya. Oke, lalu setelah itu rapikan ya pin di konektor casnya yang sudah diangkat. Jika di situ terdapat pondasi yang ada lubangnya, tambahin timah lagi dengan timah yang baru, lalu nanti dirapikan atau disedot dengan solder wick ya. Ya, seperti ini. Jadi fungsi dari solder wick itu untuk meratakan ya, sekaligus untuk membuka tumpukan timah yang terdapat di lubang. Caranya adalah tempelkan saja mata soldernya yang agak lama di lubang itu, secara otomatis dia akan tersedot di solder wick.
Ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan konektor cas yang baru. Dan sebelum pemasangan, tambahin dulu timah di pin-pinnya. Jadi tujuannya nambahin timah itu agar mudah pemasangannya ya. Jadi kalau belum ditambahin timah itu agak susah ya. Ya nggak susah sih, maksudnya lebih simpel jika kita sudah dikasih timah dulu di kakinya. Ya, ini saya rapikan dulu di pin-pin yang ada di PCB-nya. Lalu presisikan ya. Setelah itu lubangnya sudah terbuka, pasang kembali. Dan metode pemasangan konektor cas itu gunakan cara sebaik mungkin ya, sesuai selera. Bisa menggunakan blower, bisa menggunakan solder. Jadi kalau menggunakan solder ya kita usahakan lubang-lubang yang ada di pondasi kita sedot dulu timahnya, lalu pasang seperti ini sampai dia memang presisi ya. Kalau menggunakan blower nggak perlu kita sedot, yang penting kita tambahin timah di lubang-lubangnya, lalu tembak blower, dia secara otomatis kena panas langsung turun ya. Nah, setelah di bagian pondasi saya rapikan lagi di pin-pinnya ya. Namun untuk menjaga dari panas ya disarankan gunakan solder ya. Kalau menggunakan blower itu kadang plastik yang ada di tengah konektor cas itu ya sebetulnya nggak terlalu meleleh ya. Kalau kita nembaknya jangan terlalu lama, atau masangnya itu jangan terlalu lama stucknya ya untuk di blowernya. Ya, ini sudah selesai ya, tinggal dibersihkan, dilap-lap dilap-lap. Lalu saya akan ukur ya, saya cek apakah keluar tegangan 3,8 hingga 4,2 volt. Lakukan pengecasan lalu ukur ya. Oke, wah alhamdulillah sudah keluar 4,1. Kita cabut. Jadi kalau sudah keluar itu artinya sudah fix bisa dicas atau sudah berfungsi dengan baik konektor cas yang sudah kita pasang ya. Dirakit kembali. Jadi untuk di kasus not charging, kasus ganti konektor cas di HP Android itu ya sesuaikan ya harganya di pasaran, jangan mentang-mentang untuk ini khususnya untuk pemula ya, tahu karena harganya konektor cas itu nggak seberapa lalu narik ongkosnya itu ya seenaknya gitu ya. Ya pokoknya sesuaikan dengan pasaran. Dan perlu diketahui untuk di jenis Android seperti ini itu kita harus harus mengukur nilai resikonya ya, karena memang kita harus bongkar LCD ataupun kita harus copot dulu dari depan. Jadi bukan istilahnya tanpa masalah ya, pasti ada resikonya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya untuk masalah harga. Oke, ini sudah fix ya, sudah mau dicas. Jadi saran saya, kasus semudah apapun atau kasus yang memang pembelian alatnya itu enggak seberapa, tapi tingkat resikonya yang itu yang perlu kita pikirkan ya. Jadi tidak semudah atau segampang yang kita pikirkan dengan modal yang kecil tadi ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.